Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Hari ini kita memasuki tema baru anak-anak. Untuk tema di kelas 3, tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 1, sumber energi. Pembelajaran pertama. Jangan lupa siapkan buku dan alat tulis untuk mencatat informasi penting yang akan kamu ketahui ya. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Lihat dan amatilah bumi yang kita tempati. Semua diciptakan Tuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Di bumi ada matahari, air, udara, tumbuhan, dan hewan. Semuanya bermanfaat bagi manusia. Benda-benda tersebut menghasilkan energi. Apa itu energi? Bagaimana energi diperoleh? Bagaimana cara manusia memanfaatkan energi? Apakah energi akan habis? Bagaimana agar energi tidak cepat habis? Masih banyak lagi pertanyaan lainnya tentang energi. Mari kita pelajari bersama. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Saat mengikuti kegiatan jasmani, tiba-tiba tubuh Siti lemas dan hampir jatuh. Wajahnya nampak pucat. Pak Guru segera membawa Siti ke ruang unit kesehatan sekolah atau UKS. Sambil berjalan ke UKS, Pak Guru menanyakan, apakah Siti sudah sarapan? Ternyata Siti belum sarapan. Itulah sebabnya tubuh Siti menjadi lemas, tidak bertenaga. Anak-anak, apakah kalian setiap pagi rutin sarapan? Nah, kalian harus sarapan ya anak-anak, karena dengan sarapan tubuh kita akan memiliki tenaga anak-anak untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Sesampainya di ruang UKS, Siti disuruh berbaring. Sementara Pak Guru membuatkan teh manis. Kemudian, Pak Guru menyuruh Siti minum teh manis tersebut. Pak Guru menjelaskan kepada Siti bahwa tubuh kita butuh energi. Dari mana mendapatkan energi atau tenaga? Dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Di sini ada bacaan tentang matahari, sumber energi terbesar. Mengapa ya matahari disebut sebagai sumber energi terbesar? Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi, tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Bagaimana sih anak-anak proses fotosintesis? Jadi, proses fotosintesis itu tumbuhan akan terkena energi matahari. Tumbuhan ini akan menyerap yang namanya karbon dioksida dan menyerap air.
Air ini akan dibawa ke daun. Di daun ini nanti akan terjadi proses fotosintesis atau proses pengelolaan makanan oleh tumbuhan dengan bantuan energi matahari. Proses membuat makanan ini pada tumbuhan akan menghasilkan udara juga, tapi udara yang bersih yang dihirup oleh makhluk hidup, yaitu oksigen. Selain itu juga menghasilkan makanan untuk tumbuhan itu sendiri dan cadangan makanan. Cadangan makanan itu bisa disimpan di dalam buah, akar, seperti singkong, wortel yang disimpan di dalam akar. Selanjutnya di dalam batang dan di dalam daun. Sehingga manusia dan hewan bisa mengkonsumsi tumbuhan ini sebagai sumber. Itu tadi proses fotosintesis anak-anak. Secara singkat, Ibu jelaskan. Selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Salah satu PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem, Pulau Bali. Matahari bisa menghasilkan energi listrik. Namanya melalui pembangkit listrik tenaga surya anak-anak. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Ini namanya sel surya. Sel surya ini akan menangkap cahaya dan panas matahari. Lalu akan diubah ada alatnya menjadi energi listrik. Dan energi listrik bisa digunakan untuk kebutuhan listrik di rumah-rumah anak-anak. Jadi, PLTS ini sangat bermanfaat sekali untuk menghasilkan energi. Matahari. Matahari adalah sumber energi yang paling penting di bumi. Kita harus bersyukur atas karunia Tuhan karena adanya energi matahari. Ungkapan syukur dapat ditunjukkan melalui sebuah syair lagu. Melalui lagu, kita dapat mengungkapkan perasaan kita terhadap apa saja. Seperti lagu berikut ini yang mengungkapkan rasa sukacita dan syukur atas adanya matahari sebagai sumber energi. Burung-burung pun berkicau riang, harum semerbak, bunga berkembang, tandanya hari mulai siang. Maha kuasa Tuhan yang esa, yang telah menurunkan rahmat-Nya. Tuhan pengasih, Tuhan penyayang, mari bersyukur kepada-Nya. Matahari sumber kehidupan, sumber energi yang utama. Cahayanya bersinar terang, pohon-pohon menari riang, pohon-pohon menari riang. Anak-anak, coba kita amati apa ya yang sedang dilakukan Siti?
Untuk membuktikan bahwa matahari adalah sumber energi panas, Siti melakukan percobaan. Siti menyiapkan segumpal kapas dan sebuah kaca pembesar. Lalu, Siti meletakkan kapas di atas sebuah wadah. Siti memegang kaca pembesar di atas kapas. Siti mengumpulkan sinar matahari ke kaca pembesar dan mengarahkan kumpulan cahaya itu ke kapas. Beberapa waktu kemudian, apa ya yang terjadi anak-anak? Kapas mulai mengeluarkan asap dan terbakar. Pada percobaan di atas, kita mengetahui bahwa cahaya matahari tidak langsung membakar kapas. Butuh waktu lama sampai kapas dapat terbakar. Kegiatan sehari-hari juga membutuhkan waktu anak-anak. Jadi, dalam kita melakukan kegiatan, kita membutuhkan waktu. Percobaan ini membuktikan bahwa ternyata panas matahari itu sangat panas anak-anak. Buktinya apa? Buktinya kapas ini bisa